saya harus jaim sedikit, ada uskup saya. Nggak boleh kurang ngajar ya. Saudara-saudari, Bapak Uskup akan membawakan sebuah cerita sharing dari Sinode Biasa ke-14 para Uskup. Judulnya Catatan Pendek. Bapak Uskup, para romo, suster, bruder, ibu bapak sekalian, saya memilih berdiri karena kalau saya duduk saya tidak bisa berbicara. Itu saja alasannya. Yaitu konferensi wali gereja Jerman membantu pasangan cerai yang menikah kembali melalui jalan-jalan yang bertanggung jawab secara teologis dan pastoral. Konferensi para uskup Jerman sangat mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Uskup-uskup Afrika menulis buku yang sangat provokatif, Tanah Air Kristus yang Baru, Afrika. Sementara itu, saudara-saudari kita yang merasa dirinya dipinggirkan oleh gereja karena masalah perkawinan juga tidak kalah gencar menyampaikan pendapat-pendapat dan pengalaman mereka. Itu ada di dalam catatan nomor 3, misalnya perempuan Katolik berbicara. Jadi suasananya sangat ramai dalam arti yang baik karena perhatian terhadap keluarga menjadi sangat besar. Akhirnya suasana yang pada awal agak tidak nyaman itu semuanya berakhir dengan sangat bagus. Itu tampak jelas dari pernyataan akhir yang terdiri dari 94 pernyataan dan semua diterima dengan mayoritas mutlak di dalam pemungutan suara. Ya, ada yang mutlaknya besar, ada yang hanya selisih 1. Tapi semuanya akhirnya berakhir dengan gembira. Pada akhir sidang Paus mengatakan semua dipublikasikan demi transparansi, termasuk pemungutan suaranya, diumumkan semua. Gereja mendengarkan keluarga. Intinya, kalau gereja mau berbicara tentang keluarga, hendaknya membiarkan keluarga-keluarga itu berbicara. Janganlah pertama-tama uskup yang berbicara tentang keluarga. Ya, seperti kemarin kita mulai dengan mendengarkan sharing dari keluarga-keluarga. Saya merasa bahwa salah satu yang penting adalah kesadaran diri manusia yang berubah. Jati diri manusia yang berubah. Seringkali dirumuskan di dalam satu istilah, dari tradisi menuju opsi. Jadi misalnya, orang tua saya Katolik, anaknya Katolik, tradisi. Sekarang, cara berpikirnya bisa berubah. Orang tua saya Katolik, itu tradisi, saya memilih tidak Katolik. Dari tradisi menuju opsi. Tradisi-tradisi agung mulia dari zaman lampau, itu seringkali menjadi semakin luntur. Salah satu contoh saja. Masalah pasangan hidup sejenis tidak boleh menggunakan kata perkawinan. Itu pasangan hidup sejenis itu bukan perkawinan. Hidup pasangan hidup sejenis itu dilegalisir oleh berbagai negara yang menyebut dirinya maju. Dan legalisasi adopsi bagi keluarga, bagi pasangan-pasangan seperti ini. Silahkan membayangkan itu legalisasi oleh negara. Rasa-rasanya di Indonesia menjadi sangat sulit hal seperti itu, tetapi di Eropa dan Amerika ini menjadi gejala yang sangat meluas. Sementara menurut penelitian yang dilakukan di seluruh dunia oleh Panitia Sinode tahun 2014, pemahaman umat mengenai ajaran gereja tentang perkawinan dan keluarga itu sangat rendah. Itu semua survei. Jadi cita-cita gereja amat tinggi mengenai ajarannya, tetapi kenyataannya
umat tidak banyak paham mengenai ajaran gereja. Gereja berangkat dari keadaan nyata keluarga-keluarga zaman ini yang semuanya membutuhkan kerahiman Allah, mulai dari yang paling menderita. Dengan kerahiman kemurahan hati Yesus, gereja harus mendampingi anak-anaknya yang paling lemah, yang terluka, yang kehilangan kasih, dengan memberi mereka itu kepercayaan dan harapan. Kerahiman Allah tidak bertentangan dengan keadilan, melainkan ungkapan sikap Allah terhadap orang miskin. Sekarang ini mulai berkembang di paroki-paroki sebelum komuni pengumuman. Yang boleh menerima komuni adalah yang sudah dibaptis, sudah menerima komuni pertama, dan tidak mempunyai halangan. Ini menyakitkan hati orang-orang, saudara-saudara kita yang sudah menanggung beban seperti kemarin kita dengar itu, untuk masuk kembali ke dalam gereja. Yang paling penting di dalam bagian itu adalah bahwa Gereja Katolik mesti rela, terbuka untuk selalu memberikan pendampingan dan menemani sampai yang bersangkutan, entah siapa itu, dapat mempunyai suara hati yang jernih di hadapan Allah. Intinya adalah itu, pendampingan dan integrasi.